Assalamualaikum Bu Rini. Waalaikumsalam Bu Oga. Bu, saya mau ngajak ngobrol Bu Rini di sini ya. Silakan Bu ini. Iya, Ini Bu, tidak ada. ini ada kasus yang coba kita pecahkan bersama. Iya. Proses belajar ya Bu ya. Iya. Nah di kasus ini nanti saya minta Bu Rini berpendapat mengenai kasus ini ya. Saya bacakan ya Bu ya. Iya, silakan Bu Oga. Anda, Bu Rini, adalah guru pelajaran bahasa Indonesia. Betul. Pas di SMA Karakter Mulia. Iya. 4 hari lagi adalah hari pembagian rapot semester 1. Sebelumnya, semua guru telah menyerahkan daftar nilai murid-murid pada pelajaran yang diampunya pada kepala sekolah. Ibu Rosdiana adalah kepala sekolah yang baru bertugas di SMA Karakter Mulia di tahun ajaran ini. Jadi baru gitu Bu. Nah, hari ini Bu Rosdiana mengadakan rapat guru. Ia membuka pertemuan dengan berterima kasih atas kerja keras para guru dalam mengajar murid-murid selama ini dan juga telah mengumpulkan nilai rapot dengan tepat waktu. Kemudian ia menyampaikan bahwa secara umum nilai rapot yang diberikan oleh guru-guru terlalu rendah dan tidak mencukupi untuk mendukung murid-murid masuk perguruan tinggi negeri melalui jalur nilai rapot atau jalur tanpa tes. Ia dengan tegas menyatakan kalau nilai rapot seperti itu maka murid-murid sekolah kita sampai kapanpun tidak bisa diterima di perguruan tinggi negeri dengan jalur nilai rapot. Ia juga menyatakan bahwa salah satu target kerjanya di SMA Karakter Mulia adalah membuat 25% murid diterima di PTN dengan jalur rapot. Oleh karena itu, sejak murid-murid di kelas 10, nilai rapot mereka harus dibuat bagus dan menunjukkan grafik peningkatan. Ibu Rosdiana akhirnya meminta guru-guru untuk menaikkan nilai murid-murid 10 poin. Maka bila nilai 70 akan menjadi 80 dan seterusnya demi membantu masa depan mereka. Dan juga demi nama baik sekolah agar kepercayaan masyarakat meningkat. Bila banyak murid-murid di sekolah ini yang diterima di perguruan tinggi negeri dengan jalur nilai rapot, itu akan lebih percaya. Nah, Anda, Bu Rini telah mengajar di sekolah ini lebih dari 5 tahun dan selama ini Bu Rini merasa diberi otoritas dan kepercayaan penuh dalam memberikan penilaian pada murid-murid Bu Rini. Selama ada bukti-bukti penilaian yang lengkap, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, misalnya nih Bu Rini di hadapan pada kasus seperti ini, apakah Bu Rini merasa kredibilitas Bu Rini diragukan dan integritas Bu Rini dipertanyakan? Bila Bu Rini meningkatkan nilai, apa yang akan Bu Rini lakukan dan atas dasar apa Bu Rini melakukan itu? Kalau disuruh meningkatkan nilai tadi loh Bu, gimana Bu? Ya menurut saya gini Bu Geng ya, kalau memang itu untuk masa depan anak kita, saya juga akan mengikuti arahan dari Ibu Kepala Sekolah. Berarti mau ya Bu ya? Ya, kemudian ada beberapa hal pertimbangan yang bisa saya sampaikan kaitannya dengan kredibilitas. Kita nanti selain meningkatkan nilai 10 poin, pasti ada rentetan kelanjutannya. Misalnya dari beberapa anak yang tadi sudah kita tingkatkan nilainya, kita akan memberikan tugas Bu. Bisa tugas secara gitu ya? Secara kelompok atau secara proyek. Tugas proyek sehingga nilai-nilai yang mereka kumpulkan itu tercover dan bisa menambahkan dari penilaian yang nanti kita serahkan di nilai semester. Ibaratnya ya ditingkatkan tapi tidak gratis gitu ya Bu ya. Ada konsekuensinya dengan penambahan tugas. Betul, karena di situ juga nanti kita bisa menunjukkan bukti autentik kita kenapa kita menaikkan nilai, bukan sekadar hanya cuma-cuma menaikkan nilai kepada anak, karena itu tidak akan membuat anak berkompetisi, tidak punya semangat untuk kompetisi. Betul. Sehingga ketika nilai mereka dinaikkan kemudian dipergunakan untuk mendaftar di perguruan tinggi negeri sesuai dengan keinginan mereka menggunakan jalur tanpa tes, mereka juga bisa bersaing. Jadi kredibilitas sekolah juga terangkat, kemudian nama baik anak-anak juga masa depannya ya Bu ya. Ya, masa depan dan nama baik mereka juga terangkat, walaupun kita memulainya dengan cara menaikkan nilai mereka
dalam tanda kutip ya Bu Kogang ya, karena kita juga memberikan tugas-tugas Tugas tambahan tambahan itu ya. untuk mereka selain tugas kelompok, misalnya lagi dengan tugas proyek. Seperti Gitu. itu. Oke. Berarti kan pertimbangannya itu demi masa depan dan juga memang ada alasan yang tertentu. kuat ya, tetapi Betul. tetap ada konsekuensi Iya. harus dilakukan anak itu biar nilainya naik. Nilainya Luar naik. biasa. Oke. Sip. Terima kasih ya Bu Rini ya. Sama-sama Bu Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tanggapan saya dengan pendapat Bu Rini mengenai kasus tersebut adalah saya sepakat dengan yang beliau putuskan ya dalam kasus ini, bahwa memberi nilai kepada anak-anak untuk masa depan itu menurut saya juga pertimbangan yang bagus ya, karena apa yang dilakukan sekarang itu akan berpengaruh pada masa depannya, artinya nilai itu akan sangat berpengaruh di dalam masa depan anak. Tetapi juga Bu Rini bagus dalam memberikan pendapat bahwa nilai diberikan tetapi tetap ada konsekuensi yang harus dilakukan oleh anak tersebut, yaitu dengan penambahan tugas ya. Jadi ini ada tanggung jawab ya, secara moral Bu Rini juga tidak hanya memberikan secara gratis lah nilai tersebut, tetapi ada konsekuensi yang yang dilakukan oleh anak tersebut sehingga nilai tersebut bisa naik. Jadi di sini bisa juga dipertanggungjawabkan. Prinsip yang digunakan oleh Bu Rini dalam membuat keputusan itu menggunakan ketiga prinsip yang ada, yaitu berpikir berbasis hasil akhir. Hasil akhirnya apa? Hasil akhirnya adalah pertimbangan agar murid-murid bisa lolos perguruan tinggi negeri. Kemudian yang kedua juga menggunakan prinsip berbasis peraturan. Peraturannya apa? Peraturannya adalah peraturan yang diperintahkan oleh kepala sekolah, di mana dinaikkan nilainya, walaupun itu bukan peraturan tertulis tetapi itu juga bisa disebut sebagai instruksi atau peraturan dari kepala sekolah. Artinya Bu Rini tidak menentang dari kebijakan kepala sekolah. Kemudian yang ketiga berbasis rasa peduli, tentu saja sebagai seorang guru atau seorang ibu juga menginginkan yang terbaik untuk murid-muridnya. Jadi dalam tanggapannya tersebut Bu Rini menurut saya menggunakan ketiga prinsip tersebut, yaitu berbasis hasil akhir, peraturan, dan rasa peduli. Kemudian yang keempat, apakah kalau saya dihadapkan pada kasus yang sama saya akan melakukan hal yang sama? Iya, saya akan melakukan hal yang sama, yaitu saya menaikkan nilai sesuai dengan perintah atau instruksi dari kepala sekolah sebagai pemangku kebijakan di sekolah atau yang bertanggung jawab pimpinan sekolah. Tetapi konsekuensinya saya akan memberikan tugas tambahan yang bertujuan satu, untuk lebih memahami materi, sehingga murid ketika mendapatkan tugas tersebut akan lebih memahami materi. Itu yang pertama. Yang kedua juga ada konsekuensi di mana ketika nilai naik itu ada yang harus dibayar, jadi tidak gratis. Artinya murid-murid juga harus melakukan sesuatu sehingga nilai itu bisa naik, sehingga tidak ada rasa sekedar dikasihani atau diberi nilai begitu saja, tapi ada konsekuensinya, seperti itu. Kemudian apabila pendapat saya dengan Bu Rini berbeda, kalau sejauh ini menurut saya sama. Tetapi kalau misalnya berbeda, mungkin perbedaannya adalah pada hati nurani mungkin ya. Kalau secara hati nurani, integritas gitu ya, sepertinya kita memanipulasi nilai gitu, yang harusnya nilai sekian menjadi nilai sekian, itu mungkin bertentangan dengan hati nurani. Itu kalau misalnya berbeda. Tetapi kalau yang sampai sekarang ini yang pendapatnya Bu Rini menurut saya ya itu sudah terbaik sih. Kemudian mengapa saya berpendapat seperti ini? Karena menurut saya ada di dalam dunia pendidikan itu tidak melulu tentang nilai saja, tetapi di sini tentang etika, tentang moral, tentang rasa peduli, kemudian tentang penguatan karakter, tanggung jawab. Kemudian juga prinsip kita sendiri, integritas, itu juga menjadi satu bagian yang tidak kalah penting daripada sekedar nilai. Jadi menurut saya tidak menjadi hal yang mustahil ketika kita menaikkan nilai murid, asalkan itu memang ada tanggung jawab atau konsekuensi yang mengikutinya. Jadi tidak sekedar diberikan, ada konsekuensinya. Dan menurut saya juga ketika kita memberikan tambahan nilai, kita juga harus mempertimbangkan attitude dari murid tersebut. Kalau misalnya memang murid tersebut attitude-nya bagus, ya kenapa tidak gitu. Dan kalau misalnya ada yang
mungkin attitude-nya benar-benar di bawah standar atau menurut kita memang keterlaluan, ya kita akan mempertimbangkan lagi apakah akan dinaikkan atau tidak. Dan kalau misalnya dinaikkan, ya sekali lagi ada tanggung jawab, ada konsekuensi yang harus dilakukan oleh murid tersebut. Demikian ulasan dari kasus 3. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam guru penggerak.